Duduk saudara. Shalom saudara. Senang dapat berjumpa kembali di tengah-tengah saudara pada Sabat malam hari ini. Saya kesini bulan apa? Akhir bulan Desember. Dan saat ini di tahun yang baru, di bulan 2, di Sabat terakhir minggu ini. Minggu depan udah ganti bulan lagi. Cepat ya saudara. Tahu-tahu udah mau masuk bulan Maret gitu loh. Saudara diberkati nggak di tahun ini? Setiap kali tahun berganti, ini menjadi momen bagi kita untuk terus mengingat betapa baiknya Bapak Yahweh saudara. Dan di tahun ini kita kembali harus mengucap syukur karena penyertaan Bapak Yahweh dari hari demi hari sampai detik ini saudara. Walau seringkali keadaan kita itu tidak selalu baik karena permasalahan hidup yang semakin menekan, tapi kita tidak pernah terpisah dari kasihnya Bapak Yahweh saudara. Nah, apakah di tahun yang baru ini saudara sudah punya gebrakan-gebrakan iman saudara untuk Bapak Yahweh? Atau malah saudara karena kecewa? Apa sih yang saudara harapkan itu dari tahun kemarin sampai tahun yang baru ini belum terwujud saudara? Kemudian saudara teriak sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, apa salah saya sehingga kok hidup saya begini aja sih gitu. Nah saudaraku yang terkasih, ayo saudara, mulai tahun yang baru ini kita mulai fokus sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh, sehingga impian-impian saudara terwujud di tahun 2025 ini saudara. Saudara harus imanin itu saudara. Nah untuk itu saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini yuk kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul bagaimana agar blessing itu terbuka. Nah saudara, apa sih blessing saudara? Saudara tahu nggak blessing itu apa? Ada yang tahu nggak? Blessing itu apa? Blessing itu berkat. Berkat surgawi. Saudara, blessing itu lebih tinggi lagi daripada berkat saudara. Nah, nama blessing, saya ada catatan. Nama blessing itu berakar dari bahasa Inggris dan mengandung makna yang sangat mendalam sebagai hadiah daripada Bapak Yahweh saudara. Hadiah ilahi saudara. Nah, nama blessing ini memiliki makna historis yang sangat mendalam. Blessing Bapak Yahweh, saya lebih suka mengatakan blessing Bapak Yahweh. Nah ini dikaitkan dengan berkat yang diberikan kepada Bapak Yahweh, kepada kita, kepada seseorang sebagai hadiah dari kekuatan yang sangat tinggi, yang lebih tinggi daripada berkat-berkat biasa-biasa aja saudara. Nah untuk itu saudara, yuk kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya harap saudara nggak ngantuk karena ini banyak buka ayat saudara. Nah bagaimana sih kok kita tidak bisa melihat terobosan-terobosan atau mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita saudara? Kan firman Tuhan berkata, ada iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tetapi kenapa kita tidak melihat pertolongan atau mujizat Bapak Yahweh itu terjadi di dalam kehidupan kita saudara? Kenapa saudara? Orang saudara kadang-kadang ngeletuk begini saudara, ngeletuk ya, ngeletuk gitu ya kepada saya gini, kalau lihat Priscilla kok enak melulu sih gitu loh, melihat Priscilla tuh selalu happy gitu. Nah saudara kan melihat saya enaknya melulu ya, enaknya melulu, sedihnya kan nggak pernah kelihatan ya.
Saya nggak pernah sedih, saudara. Walaupun mungkin saya pernah sedih, tapi saya nggak nampakkan. Walaupun sedih, saya tampak happy, tampak sukacita, menebarkan pesona gitu loh, saudara. Jadi orang yang melihat saya itu, aku senang banget melihat Ibu Priscilla selalu happy gitu. Ada seseorang yang berkata demikian gitu loh, saudara. Memang saya selalu happy, saya selalu suka cita, saudara. Kadang orang melihat rumput tetangga lebih hijau, saudara. Mudah-mudahan di keluarga kita rumputnya memang hijau sungguh-sungguh, saudara. Saudara, ada satu sikap kita itu tanpa sadar kita seringkali kita lakukan itu yang menjadi penghalangan berkat kita, saudara. Nah, saudara, untuk itu coba kita buka Perjanjian Lama, Yeremia 27. Kita akan bahas Yeremia 27. Nah, ini gembala saudara namanya Yeremia, luar biasa banget, saudara. Mudah-mudahan dari khotbah saya pada malam hari ini, Pak Yeremia mengikuti apa yang Tuhan mau, gitu loh, saudara. Saya berharap saudara setelah memahami ini, saudara akan betul-betul praktek dan melihat pertolongan Bapak Yahweh itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau kita melihat orang sukses, kita kan sering melihat orang sukses, Pak Ayub sukses loh. Misalnya Pak Ayub buka sebuah usaha, terus sukses. Nah, seringkali reaksi kita itu apa? Adalah, enak bener ya, si Pak Ayub ini sukses loh. Orderannya itu banyak banget. Kok enak ya jadi Pak Ayub itu, gitu loh, saudara. Yang kita lakukan cuma berkata, kok enak ya si Pak Ayub ini. Harusnya ketika kita melihat orang sukses, kita cari tahu apa sih yang dilakukan oleh Pak Ayub. Kok dia bisa sukses seperti itu, gitu loh, saudara. Nah, kita kan enggak, saudara. Kebanyakan orang langsung, Pak Ayub jualan. Jualan apa Pak Ayub? Ya, dulu jualan bakso. Iya, nah itu dulu jualan bakso karena kita pernah makan. Sekarang enggak ya? Sekarang di off dulu. Oh, di off dulu, terus kerja sekarang. Sementara gabung ke PT Kulincar. Oh gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, misalnya Pak Ayub kan dulu jualan bakso laris banget. Kemudian orang meniru, gue mau ngikutin Pak Ayub jualan bakso. Jadi hanya copy paste, saudara. Sebenarnya yang penting bukan produknya, bukan kesuksesan yang harus kita iriin. Kan banyak kan kalau melihat orang sukses kan kita iri ya, kok dia sukses kok gue enggak sih, gitu ya. Tapi yang perlu kita pelajari, gimana sih jejak-jejaknya Pak Ayub tersebut. Apakah yang dia lakukan sehingga dia bisa berhasil menjadi juragan bakso, gitu loh, saudara. Nah, di kitab suci, saudara, ada banyak jejak yang Bapak Yahweh tunjukkan yang sebetulnya harus kita tiru, saudara. Kita copy paste, saudara. Dan saya percaya kalau jejak ini saudara ikuti, kita bisa melihat hasil yang sangat luar biasa, saudara. Nah, salah satu jejak yang akan kita pelajarin pada malam hari ini, Yeremia 27, saudara. Kita akan baca ayat cukup banyak, jadi saudara simak dengan baik, karena kita ini ada di dalam hadirat Bapak Yahweh, saudara. Saudara simak dengan baik sehingga dapat menangkap apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun 2025 ini. Ketika saudara simak dengan baik, saudara akan melihat apa yang sebenarnya terjadi, saudara. Yeremia 27 ayat 1 sampai 3. Yeremia 27 ayat 1 sampai 3, saudara dengarkan dengan baik. Pada awal pemerintahan Yoyakim anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman Yahweh kepada Yeremia mengatakan, beginilah Yahweh berfirman kepadaku, buatlah tali dan kuk untuk dirimu sendiri dan pasanglah pada tengkukmu, dan kirimkanlah pesan kepada Raja Edom
dan kepada Amon, dan kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, melalui tangan para utusan yang telah datang ke Yerusalem kepada Yedekia Raja Yehuda. Nah saudara, Yeremia 27 ayat 1-3, jika saudara menyimak, Yeremia ini disuruh berapa saudara? Bernubuat saudara. Jika saudara perhatiin, nabi-nabi dalam perjanjian lama itu stylenya beda-beda. Kita kan stylenya beda-beda ya. Saya stylenya begini, saya nggak mungkin akan meniru stylenya Pak Roy atau Ibu Hana, nggak mungkin. Style saya begini. Saudara suka dengan style saya, ayo berteman. Enggak, ya jangan di belakangnya jelek-jelekin gitu. Nah saudara, di dalam perjanjian lama nabi-nabi itu stylenya beda-beda. Nah Yeremia ini adalah nabi yang stylenya disuruh Bapak Yahweh pakai alat-alat peraga untuk bernubuat saudara. Itu Yeremia. Kemudian dia bilang gini di ayat 4-nya saudara, perhatiin saudara. Dan engkau memerintahkan mereka kepada tuan-tuan mereka dengan berkata, beginilah Yahweh Sebaot Elohim Israel berfirman. Nah saya lihat nubuatannya saudara, perhatiin saudara. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, aku telah membuat bumi, manusia dan binatang-binatang yang ada di atas bumi, di muka bumi, dengan kuasaku yang besar dan dengan lenganku yang teracung. Aku telah memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Ayat yang ke-6, dan sekarang aku telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan Nebukadnezar Raja Babylon hambaku, dan aku juga telah memberikan kepada binatang di padang untuk melayaninya. Nah saudara, saya mau cerita dikit tentang latar belakang Yeremia 27. Nanti kita akan baca sampai Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya yakin Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu adalah ayat yang paling saudara hafal. Hafal nggak saudara? Yeremia 29 ayat yang ke-11 hafal nggak? Nggak ada yang hafal. Dengerin saudara. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Saya mau tanya, siapa yang pernah pakai ayat ini saudara? Saya sering kali khotbah dengan ayat ini. Rancangan Bapak Yahweh itu indah banget saudara, baik untuk sendiri maupun untuk menguatkan orang lain. Nah kalau saudara mengucapkan ayat ini untuk orang lain, misalnya dalam situasi apa saudara ngomong ayat ini saudara? Saya yakin 100% pasti dalam situasi yang begini saudara. Misalnya lamar kerja ditolak, kemudian saudara menghibur, jangan takut, Tuhan tahu rancangan yang terbaik, gitu kan? Jangan khawatir Pak Ferry, Tuhan itu rancangannya sangat baik, ya kan? Pakai ayat ini saudara. Tidak salah saudara, tapi saudara, ayat ini jauh lebih dalam daripada yang kita pakai saudara. Nah saya akan beritahu dulu latar belakangnya saudara. Ketika saya membaca Yeremia 27, orang kan selalu bilang begini, begini loh, nubuatan itu kan sifatnya apa saudara? Kalau nubuat kan sifatnya membangun, betul Pak Gem, menghibur, setuju ya? Membangun, menghibur gitu loh. Nubuatan itu memberikan damai sejahtera. Tapi kalau saudara membaca nubuatan Yeremia dari pasal 27 sampai 29, nubuatannya tidak sejahtera sama sekali saudara. Aneh ya, nubuatannya itu enggak sejahtera sama sekali. Kalau saudara membaca nubuatannya di mana tidak ada unsur membangun saudara, enggak ada unsur membangun Pak Gem. Pokoknya nubuatannya Yeremia ini enggak enak sama sekali.
Kita baca dulu saudara dalam cerita Yeremia 27 sampai 29, nanti saudara baca sendiri di rumah. Ini cerita yang sangat menarik. Latar belakangnya seperti ini saudara. Saat itu kan orang Israel itu diangkut ke mana saudara? Ke Babel, ya kan? Ke Babel, dijajah sama kerajaan Babel. Rajanya siapa tadi? Nebukadnezar. Nah ternyata pada waktu orang-orang Israel itu diangkut, yang diangkut menurut Yeremia 27 bukan cuma orang-orang Israel saudara, tapi banyaknya bangsa-bangsa lain juga yang ditaklukkan oleh Nebukadnezar ini saudara. Jadi Nebukadnezar itu raja yang hebat, menaklukkan banyak bangsa saudara. Yang diangkut ke Babel itu siapa aja saudara? Ada yang tahu nggak? Yang diangkut ke Babel itu siapa aja? Para imam, nabi, pejabat, orang-orang pintar. Jadi yang diangkut itu bukan orang-orang sembarangan saudara, orang-orang yang sangat luar biasa. Disitulah saudara akan menemukan cerita di kitab Daniel saudara. Ada cerita Daniel di gua singa, ya kan? Sadrak, Meksak dan Abednego yang dibakar gitu loh. Yang ditinggalkan di Yerusalem adalah orang-orang sederhana. Misalnya para petani yang tidak begitu punya potensi, orang-orang yang sederhana, mungkin orang-orang yang susah saudara. Yang ditinggalkan termasuk Yeremia saudara. Yang ditinggalkan termasuk Yeremia. Jadi Nabi Yeremia itu tinggal di Yerusalem. Orang-orang pintar diangkut ke Babel. Jadi Yeremia ini orang sederhana. Seperti gembala saudara adalah orang yang sederhana saudara. Kenapa ditinggal saudara? Kenapa Yeremia sampai tertinggal saudara? Karena Yeremia adalah petani. Nggak taunya Yeremia itu petani saudara. Dia mengolah tanah, kemudian hasilnya diambil karena bangsa jajahan saudara. Ketika Yeremia menuai hasil pertaniannya, diambil oleh bangsa jajahannya. Nah itulah ceritanya saudara, kisah Yeremia. Kemudian Yeremia itu menulis surat di Yerusalem, ditujukan kepada saudara-saudaranya yang diangkut ke Babel saudara. Ini latar belakang Yeremia 27. Mereka di Babel dipaksa menyembah sesembahan orang Babel saudara. Tapi kitab suci menceritakan yang heran-heran. Daniel di gua singa. Di gua singa Daniel selamat saudara. Kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego selamat dari perapian saudara. Nah berarti ada juga orang-orang yang terancam dengan ancaman yang sama, betul nggak saudara? Semua mungkin ketakutan yang diangkut ke Babel itu, tapi kitab suci tidak menceritakan. Atau mungkin orang-orang yang lain tidak masuk ke gua singa dan tidak dibakar karena mereka mungkin berubah imannya. Aduh daripada gue dibakar, mendingan gue menyembah berhala, ngikut Raja Nebukadnezar, mungkin gitu loh saudara. Nanti kan pada akhir zaman banyak orang-orang umat Tuhan yang akan menyimpang saudara, yang akan tertinggal saudara. Daripada dianiaya, mereka memilih meninggalkan imannya saudara. Lalu mereka ikut Dewa Babel saudara. Jadi kondisi di negara buangan itu sangat sulit atau nggak enak. Hidupnya itu benar-benar tertekan saudara. Ada tidak di antara saudara sampai hari ini, di tahun yang baru ini, ada dalam situasi yang nggak enak saudara? Mungkin pekerjaan yang sangat memberatkan, mungkin rumah tangga saudara, mungkin dengan rekan-rekan pelayanan yang aduh si ini jahat nih, si itu jahat nih, kan sering kayak gitu, sikut menyikut saudara, rumah tangga berantakan dan lain sebagainya saudara. Ada nggak di antara kita seperti itu saudara? Permasalahan di tahun yang lalu terbawa di tahun yang baru ini saudara. Saudara,
di dalam kitab Yeremia. Saudara bayangkan orang-orang ini dalam kondisi yang gak enak, dalam kondisi yang sangat tertekan, saudara. Kalau saya bayangkan, aduh mungkin saya juga nggak kuat, saudara. Mungkin saudara juga ada dalam kondisi yang nggak enak seperti ini, saudara. Mari kita lihat bagaimana reaksi yang diajarkan Yeremia, dan tanpa sadar reaksi ini seringkali tidak kita lakukan, saudara. Sehingga blessing daripada Bapak Yahweh itu nggak terbuka, saudara. Blessing daripada Bapak Yahweh itu terkunci, saudara, nggak terbuka, saudara. Dan mengejutkan ketika saudara membaca Yeremia 27. Kenapa saya katakan mengejutkan, saudara? Coba kita baca selanjutnya, saudara, ayat yang ke-8, saudara. Dan itu akan terjadi, bangsa dan kerajaan yang tidak mau melayani dia, Nebukadnezar raja Babylon, dan yang tidak mau menaruh tengkungnya ke bawahku, raja Babylon. Aku akan menghukum bangsa itu dengan pedang dan dengan kelaparan serta dengan wabah penyakit, sampai aku menghancurkan mereka dengan tangannya. Yahweh berfirman. Dan mengenai kamu, janganlah mendengarkan nabi-nabimu atau para peramalmu atau juru mimpimu atau para juru tenungmu maupun tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu dengan mengatakan, kamu tidak akan melayani raja Babylon. Ayat yang ke-10, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu untuk menjauhkan kamu dari tanahmu, agar aku menghalau kamu keluar dan kamu akan binasa. Saudara tahu nubuatan singkatnya begini, saudara. Rendahkanlah dirimu. Kadang kita sulit untuk merendahkan hati, saudara. Jadi di sini dikatakan rendahkanlah dirimu, taklukkanlah dirimu di bawah raja Babel. Tidak ada nubuatan kayak gini loh, saudara. Nggak ada, saudara. Nanti saudara baca, renungkan sendiri, saudara. Misalnya, saya kan sekarang udah gak ada gereja ya, belum gitu loh, karena gedung gereja saya terjual. Misalnya saya mau bikin gereja, Priscilla bikin gereja ditentang mulu. Kemudian pendeta senior berkata, jangan takut Priscilla, kuatkanlah hatimu, Tuhan akan singkirkan musuh-musuhmu. Itu nubuatannya bagus gak? Bagus kan, kita kan selalu begitu. Kadang kalau ada yang konseling dengan saya, udah di ujung tanduk nih, orang itu katakan apa? Ibu gak merasakan sih, kan gue yang merasakan, gitu loh. Iya ya, saya di depan orang itu nggak ngomong begitu. Ketika sampai di mobil, saya cerita sama rekan saya, iya ya, kita kalau jadi dia mungkin juga kita nggak kuat, iya kan? Gitu loh, mungkin nggak kuat. Cuma kalau kita lagi konselingin orang kan nggak boleh bilang gitu, gitu loh. Masa pendeta ngomong begitu sih, gitu. Nah, itu nubuatan yang selalu bagus banget, yang menguatkan. Bullshit kata orang gitu. Sering kan kita dengar kesaksian model begitu, saudara. Kita senang dengan kesaksian model begitu, saudara. Tapi Yeremia berbeda, saudara. Yeremia ini berbeda dari yang lain, saudara. Dia bilang gini, taklukkan dirimu di bawah kekuatan Raja Nebukadnezar. Yang ngeri lagi, saudara, Tuhan bilang abang, Nebukadnezar itu wakilku. Waduh, Nebukadnezar itu wakilnya Bapak Yahweh. Yeremia yang bernubuatkan seperti itu, saudara. Coba kalau gembala saudara Pak Yeremia ngomong gitu, aduh Pak Yeremia sesat nih, gitu loh. Itu kan tadi saya sebelum ibadah saya sharing tentang berkat-berkat yang selalu meletup di dalam kehidupan saya. Ada yang katakan, wah itu mah mantra, gitu. Ya udah, kalau nggak percaya jangan diikutin. Tetapi iman saya percaya, gitu loh. Kita dalam Tuhan kan supranatural, saudara. Kita berdoa aja, kita kan belum pernah melihat Bapak Yahweh. Kok kita percaya kepada Bapak Yahweh, gitu loh. Kita kan kalau berdoa,
Bapak kalau berdoa gimana? Tiap harinya, Bapak Yahweh berkatin, aku pengen punya rumah. Besok lagi kan kok doanya begitu lagi kan, terus meneruskan itu. Apakah itu mantra? Enggak. Nah, kita untuk membayangkan ketika kita berdoa seolah-olah itu udah kita terima kan. Nah, untuk membayangkan itu bagaimana? Kita kan kadang, aku mau punya mobil Alfa kan, kita cari dong mobil Alfa, kita foto kan, kita tempel di buku doa kita tumpangin tangan gitu kan, kita tumpangin tangan, Bapak Yahweh, aku mau mobil Alfa tahun 2025 pasti aku milikin. Amen. Gitu loh. Kalau saudara doanya itu terus, tapi kerja, jangan nggak kerja, doanya seperti itu nggak akan terkabul, gitu loh saudara. Paham ya saudara? Jadi kita kerja, kita doakan, pasti berkat itu akan jatuh ke tangan kita, saudara. Nah, kita coba lihat Yeremia 28, saudara. Yeremia 28. Dalam Yeremia 28 kita tidak baca ayat-ayatnya, saudara. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Di Yeremia 28 muncul nabi-nabi palsu, saudara. Mereka bernubuat begini, saudara. Jangan takut, nggak akan lama kok kamu di pembuangan. Palingan juga 2 tahun aja, misalnya ya, paling juga 2 tahun aja kamu di pembuangan. Habis itu kalian akan dimerdekakan oleh Bapak Yahweh. Saudara bayangkan, orang-orang di Babel dinubuatkan jangan takut. Mungkin ada yang berpikir, wih, 2 tahun nggak lama loh jika ditekan seperti ini. Mungkin ada juga yang berpikir, udahlah, sabar aja lah, gitu loh. Kita kan tahu-tahu ini sekarang udah bulan 2 nih, Sabat terakhir, saudara. Minggu depan sudah awal Maret, saudara. Cepat, jadi 2 tahun, cepat. Kemudian tiba-tiba muncul surat Yeremia 29. Nah, ini Yeremia menulis 29. Waktu surat Yeremia dikirim, orang-orang di Babel mereka berkata gini, puji Tuhan, siapa tahu tidak 2 tahun, gitu loh. Siapa tahu tidak 2 tahun, tapi 2 bulan. Mereka kan belum baca isi suratnya dari Yeremia. Saudara, kita lihat yuk isi suratnya Yeremia itu apa sih, gitu loh. Yeremia 29 ayat yang keempat, di situ dikatakan apa? Beginilah Yahweh Shepot Elohim Yisrael berfirman kepada semua orang buangan yang telah aku jadikan tawanan dari Yerusalem ke Babylon. Ayat yang kelima, ini isi suratnya, saudara. Dirikanlah rumah-rumah dan diamilah. Tuh, nah ini nubuatan Yeremia. Dirikanlah rumah-rumah dan diamilah. Kemudian orang-orang gedumel kali. Lah, kok Yeremia suruh dirikan rumah sih? Kemarin ada nabi yang bilang nubuatannya hanya 2 tahun. Kenapa Yeremia nubuatannya nyuruh kita dirikan rumah? Terus disuruh apa? Dan tanamilah kebun-kebun dan makanlah buahnya. Saudara coba bayangkan dalam dunia profetik, saudara. Kalau jemaat datang kepada Pak Yeremia minta didoakan, aduh Pak Gem, aku baru putus dengan pacar saya nih, bantu doa dong, gitu. Terus Pak Yeremia kata, jangan takut, kuatkan hatimu, kamu masih akan jomblo lama, gitu ya. Kalau doanya Pak Yeremia model kayak gitu, saudara kesel nggak? Minta didoakan agar cepat dapat pacar baru, tapi Pak Yeremia ngomong kamu masih jomblonya masih lama, gitu loh. Udah nggak mau minta lagi, jangan ke Pak Yeremia deh minta doainnya. Dia masa doain kita seperti itu sih, gitu loh, mungkin loh, gitu loh. Jika seperti itu pasti saudara akan berkata, Pak Yeremia nabi palsu. Nah, gampang kan
orang-orang Kristen sesat, gampangan, gampang saudara. Belum baca, belum nyelidikin udah berkata sesat. Masa nubuatannya kayak gitu sih? Gak beres nih Pak Yeremia, gitu palingan. Ini contoh Pak, karena khotbahnya tentang Yeremia. Tapi jika saudara datang minta didoakan, doakan saya dong. Mertua saya bawel banget, mertua saya galak. Kemudian hamba Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan akan membungkam mulut mertua agar lembut. Saudara akan jawab, haleluya, puji Tuhan. Pendeta tersebut mendoakan agar mertua saya dibungkam mulutnya, gitu loh. Mertuanya dengar udah langsung dipecat, gitu loh. Ya kan? Tapi coba saudara lihat Yeremia ngomong apa saudara. Dirikan rumah, bikin kebun. Kemudian di ayat 6 dikatakan apa? Ambillah istri dan lahirkanlah anak-anak lelaki serta anak-anak perempuan. Ambillah istri-istri bagi anak-anak lelakimu dan berikanlah suami-suami bagi anak-anak perempuanmu, supaya mereka dapat melahirkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, dan bertambah banyaklah di sana, dan janganlah menjadi sedikit. Saudara, bayangin saudara, di negara jajahan disuruh beranak cucu saudara. Tuhan katakan, Nabi yang itu katakan berapa? 2 tahun. Kalau beranak cucu, mana mungkin ya kita bebas 2 tahun, ya kan? Mana mungkin ya, mungkin mereka tuh kasak kusuk. Isi suratnya tambah lama, tambah tidak menyenangkan, tambah menjengkelkan dengan Yeremia ini saudara. Ayat 7 saudara. Dan usahakanlah damai sejahtera kota, dan aku telah membawa kamu ke sana ke dalam pembuangan, dan berdoalah kepada Yahweh demi dia, karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Nah, Yeremia bilang gini, pesan Bapak Yahweh saudara. Misalnya saudara punya mertua yang sangat menyakitkan, sangat menyebalkan, Tuhan bicara saudara, doakan supaya mertua kamu itu sejahtera, agar mertuamu itu diberkatin. Saya tidak mau Tuhan, oh mertua aku galak, masa saya suruh berkatin ogah gitu, biar mertua saya itu cepat mati aja, gitu loh. Ada kan yang begitu? Ada loh. Tuhan bilang apa? Jawab apa? Doakan mertua kamu. Kemudian saudara, jika saudara kerja di tempat bos yang galak, kan ada bos yang galak. Saya punya teman, Ibu Sonya, itu bosnya tuh galak banget, suka kalau ngomel tuh suka maki-maki gitu loh. Tuhan suruh doakan kerjaanmu yang gak enak itu saudara. Saudara kan pasti berharap didoainya gini, jangan khawatir, nanti Tuhan akan memberi pekerjaan baru, kamu keluar aja, gitu loh. Kamu keluar aja, nanti Tuhan akan memberi pekerjaan yang lebih baik. Kita rata-rata kan seperti itu saudara. Kita rata-rata ingin mendengarkan hanya yang menyenangkan telinga aja saudara. Tapi nubuatan Yeremia, doakan kesejahteraan, layani, berproduksilah, itu yang didoakan Yeremia saudara. Kemudian saudara, ayat 8 sampai 9, lagi-lagi Tuhan mengingatkan yang sama saudara. Ayat 8, sebab beginilah Yahweh Shepot Elohim Yisrael berfirman, janganlah biarkan nabi-nabimu dan para juru ramal yang ada di tengah-tengahmu menipu engkau. Janganlah perhatikan mimpi-mimpimu yang telah kamu mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dalam namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Yahweh. Beginilah Yahweh berfirman, ketika telah genap 70 tahun bagi Babylon
sesuai dengan firman-Ku, Aku akan melawat kamu dan meneguhkan perkataanku yang baik kepadamu untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Saudara, akhirnya Yeremia ini terus terang. Saudara-saudara semua, kita di pembuangan ini bukan 2 tahun, tapi berapa saudara? 70 tahun. Wih, banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan tentunya 70 tahun. Coba saudara bayangkan, jika ada orang yang ingin punya anak, pasti harapannya apa saudara? Jangan takut, Tuhan akan membuka rahimmu, engkau akan segera hamil. Lalu saudara, misalnya saudara datang kepada saya katakan jangan takut, terimalah, sebab sampai 70 tahun lagi engkau tidak akan hamil. Nah saudara pasti sebel kan, doanya seperti itu gitu loh. Jadi syukuri aja saudara. Tidak ada loh yang suka doa model begini. Saya yakin di tempat ini nggak ada yang suka jika gembala saudara doanya model begini. Tapi ini faktanya saudara. Yeremia bilang sampai 70 tahun. Artinya apa saudara? Ini yang Yeremia ajarkan saudara. Ketika saudara dalam keadaan yang nggak enak, kondisi misalnya rumah tangga saudara misalnya masih banyak masalah, di pekerjaan saudara orang-orang tertentu yang menyakitkan saudara, yang Tuhan ajarkan apa saudara? Belajarlah tetap melakukan yang terbaik di sikon yang tidak enak saudara. Itu baru terbentuk saudara. Enggak gampang saudara. Untuk merendahkan hati aja enggak gampang saudara. Egonya yang dimainkan saudara. Nah saudara, mulai hari ini saudara, lakukan seperti apa yang Yeremia ajarkan saudara. Jadi kita merendahkan hati saudara. Kemudian di ayat yang ke-11 muncul saudara, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Nah jadi saudaraku yang terkasih, background dari ayat yang ke-11 ini bukan menghibur diri saudara, seakan ada pintu yang tertutup kita menghibur diri. Enggak saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita di tengah keadaan kita yang tidak baik sekalipun, kita disuruh melakukan yang terbaik saudara. Yaitu apa saudara? Ketika keadaan kita tertekan, kita berdoa saudara, kita tetap berproduksi saudara, bekerja terbaik, melayani Bapak Yahweh dengan baik. Itu kata Yeremia saudara, luar biasa banget saudara. Maka di ayat 12 dikatakan apa? Maka kamu akan memanggilku dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu. Jadi ngerti nggak kenapa doa saudara nggak dijawab? Karena saudara selalu menggerutu saudara. Karena saudara selalu negatif, saudara selalu ngomel, berontak dengan keadaan saudara. Tapi Yeremia mengajarkan satu sikap, hadapi dulu masalah saudara, rangkul dulu penderitaan saudara, dan bersyukur selalu dan ikhlas dengan keadaan saudara gitu. Itu saudara. Saya kalau mau stres, saya stres. Duit saya yang saya kumpulkan dengan susah payah akhirnya lenyap begitu aja saudara. Tapi saya enggak. Saya stres, duit nggak balik. Saya happy juga, duit nggak balik. Pilih mana? Pilih happy, pilih sukacita saudara. Saya nggak pikirkan lagi mau balik mau enggak. Kalau memang itu menjadi berkat saya, pasti balik. Amin. Seperti mobil saya, dulu saya pakai Pajero, kemudian diambil oleh kantor. Teman-teman suruh tuntut dong, itu hak lo gitu loh. Tapi saya enggak. Saya berdoa aja kalau memang itu berkat untuk saya pasti balik. 5 bulan kemudian bener balik kepada saya. Nah sekarang saya ganti Innova Reborn karena untuk jadi driver Nita. Nah saudara, setelah saudara bersyukur, setelah saudara ikhlas, maka Bapak Yahweh berkata apa saudara? Kalau kamu berseru kepada
kepadaku, aku akan jawab. Gitu loh. Luar biasa saudara. Maka saudara ikut Tuhan itu sebenarnya gampang-gampang susah. Susahnya kalau saudara nggak taat, gitu aja. Kalau ini berkat udah di sini. Kalau saudara nggak taat, saudara sering menggerutu, saudara ngomen, saudara dengki sama orang, saudara suka memfitnah orang, gak bakalan saudara. Gitu loh. Itu aja, simple saudara. Ayat yang ke-13 saudara. Kamu akan mencari dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh kita mencari Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh gampang ditemui saudara. Kemudian ayat yang ke-14, dan aku akan ditemukan olehmu, firman Yahweh, dan aku akan memulihkan ketertawanan, dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari semua tempat yang aku telah menghalau kamu ke sana, firman Yahweh, dan aku akan membawa kamu dari sana kembali ke tempat yang aku telah membawa kamu dari sana ke pembuangan. Saudara mau melihat mujizat? Amin ya. Kita semua ikut Bapak Yahweh pasti ingin menerima mujizat. Bagaimana caranya saudara? Bagaimana agar kehidupan kita selalu diberkati oleh Bapak Yahweh saudara? Di tengah keadaan yang saudara tidak suka, di mana Bapak Yahweh belum menjawab doa, ikhlasi aja, syukuri, doakan terus menerus, rangkul penderitaan saudara, hadapi penderitaan, maka Tuhan janji aku akan memulihkan kamu. Jadi istilah kata Jawanya itu legowo aja dulu, baru berkat blessing Bapak Yahweh itu terbuka saudara. Saudara lihat, pernah baca kisah Yusuf kan? Kisah Yusuf, dia harus menjalani apa? Dibuang kan oleh kakak-kakaknya, kemudian jadi budak, kemudian masuk penjara. Seandainya Yusuf memberontak saat itu untuk dipenjara, menolak untuk difitnah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk jadi tangan kanannya Raja Firaun saudara. Jadi benar kata Yeremia, Nebukadnezar itu wakilnya Bapak Yahweh saudara, dalam tanda kutip tentunya ya, wakilnya Bapak Yahweh. Saudara percaya kadang-kadang Bapak Yahweh itu mau membawa kita ke pintu yang bagus, tapi dengan cara pintu yang lain saudara, yang kita suka pintunya itu ditutup saudara. Kadang-kadang Tuhan paksa kita untuk dibawa ke sumur saudara, karena sumur itu akan membawa kita ke promosi saudara. Itu loh saudara, ini semua udah saya alami saudara, gitu loh. Tuhan paksa saudara dapat bos yang jahat, mungkin dapat gembala yang jahat, karena saudara tidak pernah tahu bos yang jahat seperti Nebukadnezar juga ternyata wakilnya Bapak Yahweh saudara, untuk menyiapkan saudara ke tempat yang lebih baik saudara. Kan ada ayat, kalau saya suka yang terjemahan dari LAI, kita tahu sekarang, ya kan, ada kan di mana itu, kita tahu sekarang. Nah jadi pertanyaan, sebelumnya tahu enggak? Enggak kan? Nah di antara kita tahu sekarang, sebelumnya tidak tahu. Nah di tengah tidak tahu sampai kita tahu sekarang, ada tengah-tengah kan, ada titik-titik. Itu apa saudara? Itu proses saudara, itu proses. Ketika kita tahan dengan proses, baru oh ternyata Bapak Yahweh bentuk aku seperti ini supaya aku bisa jadi big boss misalnya gitu loh, supaya aku diberkatin gitu loh. Kadang kan kalau kita punya anak, dulu kita punya anak kecil ya, kadang kita terhadap anak, belajar kamu ya nak, belajar, nggak mau, mami jahat, papi jahat gitu kan, papi jahat, aku kan mau main gitu loh, masa suruh belajar melulu sih, tapi tetap belajar. Tapi ketika anak ini sudah jadi sarjana, dia baru menyadari, oh aku baru tahu papi mamiku memaksa aku untuk belajar supaya aku seperti ini, jadi sarjana, hidup
berhasil. Nah itu loh saudara, kita tahu sekarang gitu loh saudara. Ya untuk bekerja. Iya gitu. Nah penjara itu tempat promosinya Yusuf saudara. Nah saya berdoa di tahun 2025 ini, kalau ada di antara saudara sedang menghadapi tekanan, masalah tahun kemarin terbawa, kemudian tahun ini juga masih belum dijawab-jawab, mulai belajar bersyukur saudara, dan tetap ada dalam koridornya Bapak Yahweh. Jangan keluar dari koridornya Bapak Yahweh, jangan berbuat dosa saudara. Dan ketika semua itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara mengasihi Bapak Yahweh, saudara akan melihat Bapak Yahweh akan menjawab. Saudara mencari, Tuhan ditemukan. Saudara berseru, Tuhan mendengarkan. Sehingga blessing yang awalnya terkunci, blessing yang awalnya tertutup itu akan terbuka saudara. Ini benar-benar saudara. Kalau saudara ikutin video-video saya kan happy melulu. Berkat itu tercurah melulu gitu loh saudara. Enggak saya pikirkan berkat itu datang bertubi-tubi, tapi saya kerja. Karena doa saya begini saudara, Bapak Yahweh, tahun 2025 saya diberkati dengan melimpah. Saya memiliki kesehatan yang luar biasa. Hidup saya berkelimpahan. Duit akan mengalir ke rekening saya dengan berlimpah. Dan tahun 2025 ini berkat daripada Bapak Yahweh 2M. Itu target saya, 2M. Karena kan saya membuka gereja gitu. Target saya 2M. Saya ulangi terus. Dan ketika saya belanja nih, misalnya ke Pak Ayub, beli baksonya Pak Ayub, keluar duit kan saya. Nah ketika saya keluar duit, saya doain itu, duit yang saya keluarkan akan kembali kepada saya dengan berlipat kali ganda. Gitu loh. Itu benar terjadi saudara, gitu loh. Jadi kita doanya, kita pokoknya yang positif, tapi tetap kerja. Saya kerja, saya diberkati. Saya kan driver nih. Dari driver itu berkat saya bertubi-tubi terus loh, sampai kemarin. Saya harusnya hari ini masih ada pelayanan, tetapi karena saya pelayanan untuk Bapak Yahweh, saya tinggalkan itu gitu loh. Tapi berkat kemarin ini saya bawa orang pejabat dari Pekanbaru, itu tiba-tiba saya dapet. Saya nggak klik di grup, Mbak Nita bawa orang ini. Terus orang ini bilang ke user saya, drivernya perempuan loh, ora popo gitu loh, gak apa-apa. Kemudian ketika dia meeting saya kan nunggu, ini Mbak Nita untuk uang makan, dikasihnya berapa lo uang makan? Saya baru pertama kali dapat uang makan dari user saudara, senang banget, 200.000. Saya makan ketoprak di pinggir jalan dengan yang lainnya gitu loh, 27.000. Masih sisa kan? Itu berkat saudara. Kemudian besoknya lagi mau shopping, saya turunkan di Plaza Senayan untuk uang makan. Saya ke basement parkir gitu, lumayan 200.000. Masih aku simpan karena aku bawa bekal saudara gitu loh. Kemudian saya anterin pulang ke bandara. Ini untuk balita dari bapak, dari suaminya kali gitu loh. Berapa saudara? Wih, lumayan saudara. Untuk ukuran driver itu lumayan banget saudara. Kemudian hasil kerja 2 hari saya dapat transferan yang lebih luar biasa lagi saudara. Itu semua karena apa? Karena saya berdoa dan punya target tahun 2025 ini, tahun kelimpahan untuk kehidupan saya. Target saya 2M harus mengalir ke rekening saya. Dan saudara bisa buktikan nantinya. Kalau sampai benar-benar hal ini terjadi, saya akan datang ke tempat ini dengan wow gitu loh saudara. Gitu loh. Jadi saudara, doanya seperti itu. Kalau saudara belanja ke pasar nih ibu-ibu, duit yang saya belanjakan akan balik ke saya berlipat kali ganda gitu loh. Dan uang-uang, kadang kan saya taruh uang gitu loh. Saya taruh uang yang rapi, yang masih licin, nggak dilipat-lipat.
100.000. 100.000 itu gambar orangnya ada berapa? Di duit 100.000 gambar orangnya ada berapa? Ada 2 kan? Saya doanya gini, duit gitu. Ini kan iman saya duit. Kamu bawa teman-teman kamu ya, yang gede-gede gitu loh, jangan yang receh-receh, yang gede-gede kesini nih. Saya taruh di kaleng, saudara. Kaleng itu ada tulisannya, saudara. Lagi itu saya belum 2M, masih 1M. Jadi duit datang ke sini ya, bawa teman-teman kamu ke sini, ke rekening aku, supaya targetku 1M, lagi itu 1M ada tahun ini gitu loh, saudara. Kemudian saya hidup berkelimpahan, hidup saya sehat, saya selalu bersyukur, dan apa yang saya sentuh jadi emas gitu. Apa yang saya sentuh jadi emas, artinya apa? Apa yang saya kerjakan pasti berhasil gitu loh, saudara. Jadi kita mulailah, kita positif, bener-bener. Kalau udah ada teman-teman lingkungan saudara yang madesu, tinggalkan, saudara. Kita cari, kalau saudara mau sukses, cari orang-orang sukses. Kalau saudara mau kaya, cari orang-orang yang kaya, yang pikirannya selalu positif. Jangan bergaul sama dia, bohong gitu loh, ini itu, udah tinggalin aja, saudara. Saya nggak mau lagi dengar orang-orang yang berkata negatif, saudara, karena saya punya target, saudara. Jadi saudara, malam hari ini, saudara, ayo kita berpikir positif agar blessing Bapak Yahweh turun di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Bapak Yahweh, pasti blessing itu akan jatuh ke tangan saudara. Jadi kita harus berpikir positif, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari saudara, saya ajak bangkit berdiri, kita naik pujian Aku Diberkati. Aku diberkati. Ya. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Terima kasih untuk kebenaran firman. Haleluya. Aku diberkati. Haleluya.
kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Saudara, setelah saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa respon saudara? Ketika kehidupan saudara masih ada dengki, ketika masalah-masalah tahun lalu masih terbawa, minta ampunlah kepada Bapak Yahweh, agar Bapak Yahweh memperbarui kehidupan saudara. Ketika saudara mengasihi Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan pulihkan saudara. Mulailah berpikir positif, mulailah merendahkan hati saudara. Saya percaya ketika ini saudara kerjakan dan saudara berpikir positif, apa yang menjadi target saudara di tahun yang baru, di tahun 2025 itu, doakan saudara. Apa yang menjadi target saudara? Saudara bisa tulis. Saya punya buku khusus saudara. Tiap harinya saya tulis apa yang menjadi doa-doa saya. Ketika saudara ingin duit-duit mengalir ke dalam kehidupan saudara, saudara doakan. Saudara doakan pagi, malam sebelum tidur. Saudara terus mengucap syukur, maka berkat Bapak Yahweh, saya menerima berkat daripada Bapak Yahweh dari segala penjuru. Karena doa saya, duit yang Tuhan Yahweh berkati ke dalam kehidupan saya tidak di satu titik, tetapi dari berbagai arah, dari berbagai penjuru yang tidak saya tahu dari mana. Dan benar terjadi saudara, kehidupan saya ketika saya mengasihi Bapak Yahweh, ketika saya bekerja, berkat terus mengalir di dalam kehidupan saya. Dan saya mengucap syukur. Berkat itu bukan harus dengan duit saudara, tetapi saya minta juga kesehatan saya, minta kekuatan agar saya selalu happy. Amin. Agar saya selalu sukacita. Dan saya dapatkan itu semua ketika saya mendapatkan itu semua daripada Bapak Yahweh, maka berkat itu juga bisa saudara miliki. Ketika saudara mau, saudara, ketika saudara mau mengubah karakter kehidupan saudara. Amin. Ketika saudara belum bisa, rendahkan diri saudara di hadapan Bapak Yahweh, untuk Bapak Yahweh membentuk hati saudara. Amin. Memang gak mudah saudara, semua saya alami. Saya dulu orangnya brutal saudara, saya dulu orangnya membalas dendam saudara. Tetapi ketika Tuhan sudah membentuk hati, saya lebih banyak mendengar, saya lebih banyak mendengar apa kata Tuhan daripada kata orang. Sehingga berkat-berkat itu saya terima dengan luar biasa banget saudara. Sehingga orang-orang berkata, Ibu Priscilla kok selalu happy sih? Ya, saya selalu happy karena saya juga menabur saudara. Saya banyak menabur saudara. Ketika saudara lihat video-video saya banyak sekali menabur. Ketika kita menabur, maka pasti kita akan menuai saudara. Gak mungkin orang yang gak menabur akan menuai saudara. Untuk itu saudara, ketika kita menabur, bukan kita harus kaya terlebih dahulu saudara, tetapi kita mempunyai hati memberi saudara. Dan itu saya punyai saudara. Saya senang, saya suka cita kalau orang itu bahagia dengan apa yang saya kerjakan saudara. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan, jemaat di Cimahi ini, di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau lawat semua kita ini Tuhan. Amin. Agar berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan jemaat Yahweh Shepherd di Cimahi ini Tuhan. Bukan tingkap-tingkap langit-Mu terbuka
kami jaring, kami bakar di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, sehingga berkat itu akan tercurah dengan deras di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja ya Bapak, tetapi kami renungkan kembali, kami pelajari kembali, dan kami pasti akan menerima blessing Bapak Yahweh terbuka di tahun ini. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach. Hamba telah berhenti berbicara ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau pakai Gembala Yeremia, Engkau pakai Ibu Ulfa, Engkau pakai Tessa, Engkau pakai jemaat di tempat ini ya Bapak, agar melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Di tempat ini menjadi mercusuar ya Bapak, karena di tempat ini ditinggikan nama Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih untuk dalam bersedia melayani firman Tuhan. Kita sebentar masuk